Nggak tahu sendiri Mas, kalau aturan di konservasi itu nyamuk mati aja ada hukumnya gitu, kira-kira gitu. Jadi dia nggak boleh Mas namanya punya rumah, nggak boleh bangun permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur Sosan. Pada kesempatan kali ini saya menjadi host untuk memimpin kegiatan podcast jurusan Sosiologi Antropologi, yang dimana pada kesempatan kali ini adalah menjadi episode yang sangat spesial, yang dimana ini berkaitan dengan identitas kampus kita, kampus Universitas Negeri Semarang, yakni tentang konservasi. Bahwasanya situasi kali ini sangat berubah-berubah, dalam artian perubahan iklim, perubahan suhu dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu fenomena yang sering terjadi di era modern ini. Kemudian di lain sisi terdapat nilai konservasi yang menjadi salah satu problem solving atas fenomena yang terjadi saat ini. Kemudian di sini sudah hadir seorang tokoh yang luar biasa, yakni Mas Eko Cahyono, salah satu peneliti dan penggiat Sayugya Institute, yang pada kesempatan kali ini bisa ngobrol seru bersama saya dan tentu ditemani oleh sedulur Sosan. Dan mungkin Mas Eko bisa memberikan perkenalan ya secara lebih jelas gitu. Monggo Mas Eko. Terima kasih Mas Faisal. Oke. Teman-teman para pemirsa, perkenalkan saya Eko Cahyono, sehari-hari bergiat sebagai peneliti di Sayugya Institute, satu lembaga riset yang concern ke soal-soal agraria, pedesaan dan kemiskinan ada di Bogor. Selain itu saya juga menjadi asisten pengajar di Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Oke, sangat luar biasa latar belakang dari Mas Eko sendiri. Harapan saya di sini kita menjadi salah satu wadah dalam menjadikan wadah atas informasi yang diberikan kepada masyarakat lebih umum. Kemudian seperti yang saya sampaikan di awal tentang konservasi, juga sering saya dengar konservasi ini berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan ekologi, berkaitan dengan istilahnya lingkungan dari manusia sendiri, sistem yang berbeda dari manusia. Mungkin di sini Mas Eko bisa menjelaskan terlebih dahulu arti dari konservasi itu seperti apa sih dari kacamata Mas Eko. Silahkan Mas Eko mungkin bisa menjelaskannya ya. Iya Mas, sebenarnya tidak bisa kita menjelaskan definisi konservasi itu dengan makna tunggal. Oke. Ya sebagaimana konsep-konsep yang lain, konservasi itu punya dinamika, pengertian dan maknanya. Oke. Ada perspektif klasik, nanti ada perspektif modern dan seterusnya. Kalau perspektif klasiknya Mas, sebenarnya pengertian konservasi lebih kepada perlindungan, pelestarian dan pengawetan. Oke. Nah ini sebagai ilmu, sebenarnya dominasi pengertian konservasi lebih banyak pada soal perlindungan dan pelestarian flora dan fauna. Nah catatannya adalah ini paradigmanya lebih banyak yang biosentrik, artinya alam itu sebagai pusat dari segala sesuatu. Nah dalam pengertian yang awal ini, konservasi itu justru masih menganggap manusia sebagai ancaman. Oke, kenapa kok bisa menjadi ancaman gitu? Bukannya manusia kan kita kenal sebagai pemimpin di bumi ini, pemimpin di alam semesta ini gitu, ya, Mas. Karena dominasi paradigmanya lebih banyak dari hard science seperti biologi, kemudian ada ilmu alam dan lain-lain. Nanti di pengertian tahapan di misalnya pengertian definisi konservasi modern misalnya, itu sudah mulai mencair itu Mas. Ada kombinasi misalnya antara wilayah-wilayah ranah diskursus biologi, ekonomi dan sosial. Jadi dalam pengertian yang lebih baru dari konservasi juga bukan hanya pelindungan, pelestarian dan pengawetan, tapi juga tata kelola sumber daya alam yang lebih bijaksana. Sehingga ada dimensi biologinya, dimensi flora fauna, ada dimensi manusianya, ada dimensi ekonominya. Nah itu yang saya maksud tadi dalam menjelaskan konsep konservasi. Kita juga harus melihat bahwa dia tidak bermakna tunggal definisinya. Kira-kira itu menurut saya. Bahwasannya sudah dijelaskan dari Mas Eko secara lebih
komprehensif tadi, bahwasannya dari konservasi itu bukan hanya memiliki makna tunggal karena ada dinamikanya tersendiri gitu. Oke, mungkin apabila mungkin dalam mengartikan konservasi apabila tidak didampingi dengan contoh kasus mungkin kita terlalu abu-abu dalam memahaminya gitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan terkait seperti apa sih yang pernah didampingi Mas Eko sendiri ketika mengabdi di dalam masyarakat gitu. Ya, saya ingin mendudukkan konservasi dalam 3 makna, Mas. Ada 3 wajah konservasi. Yang pertama sebagai ilmu, yang kedua itu sebagai etika, yang ketiga sebagai politik. Oke, sebentar. Ini penting. Ini terkait etika gitu, karena etika itu jadi alat dalam kita membangun relasi, entah itu kepada manusia atau sebagai manusia kepada alam gitu, Mas. Tapi bisa dijelaskan terlebih dahulu makna dari ketiganya tersebut itu seperti apa gitu, Mas? Ya, secara singkat, konservasi sebagai ilmu tadi sudah saya jelasin, masih didominasi oleh paradigma biosentrik yang menjadikan alam itu sumber segala sesuatu. Singkatnya begitu. Meskipun nanti ada bantahan di dalam pengertian konservasi yang lebih modern, dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi sudah mulai menyatu. Lalu yang konservasi sebagai etika itu biasanya, Mas, kita bisa lihat bagaimana perilaku manusia sekarang itu mau mulai menyelaraskan dengan lingkungan. Jadi pengertian konservasi sebagai etika itu mirip dengan penjelasan para penstudi ekologi sebagai etika lingkungan. Misalnya, kalau kamu ingin punya etika konservasi, maka kamu harus hidup sederhana. Ini salah satu peduli alam, gitu. Hormat pada sesama, tapi sama dengan hormat dengan alam. Punya perilaku yang kosmik, jadi menghargai apa yang ada. Lalu kemudian ada kasih sayang, solidaritas, yang itu semuanya bisa kita lihat dari alam. Cukup, hidup cukup, sederhana. Nah, itu adalah ejawantah dari satu sikap memahami konservasi sebagai etika. Nah, itu. Nah, yang ketiga kalau boleh, konservasi sebagai politik. Nah, rupanya, Mas, atas nama konservasi itu bisa juga menyebabkan satu kebijakan politik itu menggusur manusia gitu kira-kira. Ini jadi pembahasan yang menarik ya, Mas Eko. Bahwasanya dari 3 artian tersebut yang saya terpatik pada bagian pada asas politik tadi. Seperti apa sih politik kok bisa menjadi hal yang berubah gitu dari pemaknaan konservasi baik secara etika tadi gitu. Kalau di etika mungkin kita bisa menangkap gambarannya bagaimana kita menghargai satu dengan yang lainnya, baik dengan manusia atau dengan lingkungan sekitarnya gitu. Mungkin dijelaskan terlebih dahulu seperti apa sih dalam sisi politik tersebut gitu. Ya, karena kan konservasi itu punya makna intrinsik di dalamnya itu kan tadi melindungi dan melestarikan. Ya itu ya. Jadi kalau misalnya itu laut, maka kita akan lindungi laut. Akan kita lindungi biodiversitas lautnya, gitu ya. Misalnya kalau dia itu hutan, maka hutan dan isinya. Seolah-olah kalau kita ngomong konservasi itu netral, gitu kan, Mas? Kan lindungi udah bagus nih. Tetapi rupanya konservasi itu kalau diartikan secara politik sebenarnya dia nggak bebas dari kepentingan ekonomi politik. Ya, jadi konservasi itu bukan barang netral. Misalnya gini, Mas. Saya atas nama konservasi akan melindungi hutan ini dari pengaruh luar. Tetapi hutan itu sebenarnya juga ada ruang yang untuk manusia. Misalnya masyarakat adat yang lebih dulu ada atau bahkan ada bareng hutan itu. Tapi atas nama konservasi hutan, hak manusia di sekitar hutan itu tidak dihormati lagi. Nah, itu di dalam studi-studi konservasi, studi-studi ekologi politik disebut sebagai green grabbing. Perampasan tanah dengan isu-isu konservasi dan lingkungan. Ini salah satu topik yang menarik gitu. Itu saya bahwasanya pertama aku memahami konservasi itu sebagai alat bagaimana kita menjaga lingkungan. Tapi dengan pemaknaan seperti ini kau memunculkan suatu sisi yang berbeda bahwasanya konservasi menjadi salah satu alat gitu. Yang dimaksud itu seperti apa ya, Mas Eko? Ya, maksud saya konservasi sebagai alat itu karena prinsipnya gini, Mas, tidak ada pengetahuan yang bebas nilai. Tidak ada itu. Misalnya jenengan mau bilang, saya dengan ilmu saya netral loh.
Waktu bilang netral itu sebenarnya Anda berpihak. Oke, sepakat kalau ya, itu, Mas. Tidak ada ilmu yang bebas nilai. Kenapa? Karena pengetahuan itu politis. Dia punya otoritas gitu. Jadi pengetahuan itu politis. Misalnya saya ngomong, saya sosiolog, saya antropolog, itu punya otoritas, Mas. Bisa menentukan yang kita definisikan. Sama dengan kita kayak ngomong, ini wilayah konservasi loh. Nah, itu punya otoriti. Sehingga dimensi dari konservasi itu ada di dalamnya legitimasi. Konservasi bisa jadi legitimasi. Untuk apa? Tergantung siapa yang menggunakan. Oke. Misalnya kasus tesis saya di Ujung Kulon, Mas. Oke. Ya, itu atas nama ngomongnya konservasi Taman Nasional. Ini tadi kan kasus ya. Oke, betul. Lalu mereka mau mengembangkan namanya second habitat buat badak bercula satu yang ada di Ujung Kulon. Sebentar, second habitatnya seperti apa, Mas? Bukannya badak bercula satu udah memiliki habitatnya sendiri gitu. Nah, ini kan karena proyek. Oke. Ya, jadi proyek mau ngomong bahwa habitat badak ini butuh diperluas wilayahnya karena ini tempat mainnya, kira-kira gitu. Oke. Atas nama logika dan argumen legitimasi konservasi tadi ini mau diperluas taman nasionalnya. Nah, padahal dalam studi saya ada satu kampung yang sebelumnya di luar kawasan taman nasional, hanya karena diperluas tadi dia jadi masuk di wilayah taman nasional. Oke. Usut punya usut, ternyata perluasan taman nasional itu bukan untuk tujuan konservasi, tapi ada tujuan ekonomi politik dalam konteks pengeboran untuk eksplorasi minyak di pesisir taman nasional. Oke. Ternyata itu tahun 84. 84 ya. 84. Ternyata rencana pengeboran itu nggak jadi karena dianggap minyaknya masih muda. Oke. Oke. Tetapi perluasan dari Taman Nasional tadi itu udah kadung, nggak bisa dikembalikan. Oke. Lah, satu kampung yang namanya Legon Pakis, Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten ini akhirnya masuk di dalam kawasan konservasi. Nah, tahu sendiri, Mas, kalau aturan di konservasi itu nyamuk mati aja ada hukumnya gitu, kira-kira. Jadi dia nggak boleh, Mas, namanya punya rumah, nggak boleh bangun permanen. Dan seterusnya. Mungkin ini jadi apa ya, Pak? Pembahasan yang menarik gitu. Bahwasanya kita sebagai manusia memenuhi kebutuhan kita, contoh tempat, makan dan sandang itu menjadi salah satu yang kita butuhkan. Kemudian hak dasar bagaimana? Iya, betul. Mungkin menjadi istilahnya hak dasar gitu. Mungkin kemudian bisa digambarkan seperti apa masyarakat ketika menghadapi situasi seperti itu gitu. Karena itu memang menjadi satu problema yang luar biasa. Ya, makanya tadi, Mas, ada rentang bentang definisi tentang konservasi. Yang paling ekstrim kanan misalnya ya, ekstrim kanan itu akan mengatakan konservasi yang penting pokoknya spesiesnya. Kalau itu orang hutan, apapun yang mengganggu kita singkirin. Kalau itu penyu, spesiesnya penyu, pokoknya area wilayah penyu nggak boleh ada manusianya. Oke. Ini oleh teman-teman penstudi lingkungan disebut ekofasisme. Nah, ekofasisme. Jadi fasis dalam konteks lingkungan. Jadi yang penting pokoknya spesiesnya ini. Ada nanti rentang yang moderat, ada yang biasa-biasa gitu, rentangnya panjang. Tadi saya sebut begitu. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau atas nama konservasi itu kan karena dia punya legitimasi tadi ya, punya legitimasi itu, lalu mengabaikan hak manusia yang ada di dalamnya. Padahal dalam studi lingkungan, manusia, alam, tanah, dan airnya itu satu kesatuan ekosistem. Oke, sepakat gitu, Mas. Nah, karena itu kebutuhannya mestinya saling dipenuhi dong. Yang kita tahan adalah kalau manusia-manusia yang gak menghormati alam, itu memang ada gitu ya. Tapi menganggap semua manusia ancaman bagi alam, itu udah gak relevan lagi. Oke. Karena itu kritik paradigma biosentrik dari konservasi itu adalah paradigma ekosistem. Kalau Mas tadi bilang, yang satu mengatasnamakan alam itu adalah pusat otoritas dari segala sesuatu. Kalau di ekosistem ini antara manusia, alam, hewan, dan lain-lain di dalam alam itu adalah satu kesatuan yang utuh, dia setara sifatnya. Oke. Manusia nggak lagi jadi puncak dari piramida, bukan antroposen lagi, tapi ekosentris. Ekosentris itu manusia, alam itu setara, Mas. Kalau yang sebelumnya kan manusia di atas piramida boleh mengeksploitasi alam dan isinya. Itu paradigma lama, antroposentrik. Nah, itu ditentang oleh paradigma ekosentrik yang atau ekosistem yang mengatakan manusia, alam, flora dan fauna itu setara.
Oke, nah mungkin, ini yang kita harapkan. Oke, mungkin aku juga setuju bahwasannya manusia itu harus setara, bukan jadi salah satu puncak dari piramid tersebut gitu. Bahwasannya kalau manusia memposisi puncak piramid seperti apa gitu kondisi di bawah-bawahnya gitu. Oke, mungkin di sini mungkin minta tolong ke Mas Eko ya, selain kasus yang ditemukan di tempat tadi Badak Bitulah 1 tadi di Ujung Kulon, itu di lokasinya di mana lagi gitu. Saya kira pun juga banyak ya sebuah akses dalam mencapai sumber tapi dengan identitas konservasinya gitu. Saya pun juga banyak terjadi gitu. Iya. Ada contoh menarik Mas, tidak persis ngomong konservasi tapi dimensi konservasinya kuat. Yang namanya ekowisata atau ekoturism. Nah ini kan itu ada dimensi konservasi Mas, ada ekonya itu. Ada ekonya. Nah sekarang ada satu program namanya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Nah saya kasih contoh yang Danau Toba karena kami sedang riset di sana tentang dampak-dampak industri pariwisata, ekowisata di Danau Toba. Ini menarik Mas. Jadi konsep dasarnya itu mau green economy. Itu menjadi konsep dasarnya. Konsep dasarnya. Kenapa kok green economy? Karena ketika kami pelajari di naskahnya resmi dari pemerintah, itu mengatakan ekowisata ini adalah alternatif dari sumber ekonomi yang kotor, yakni batu bara, dari sawit dan lain-lain, atau fosil ya, berbasis fosil. Betul. Maka alternatifnya adalah ekowisata. Jadi konsep dasarnya itu memang green economy. Tetapi praktiknya ternyata orientasinya lebih pada kepentingan ekonomi saja. Dan untuk kepentingan cover atau topeng bagi kepentingan politik dan ekonomi lah, kira-kira gitu. Contohnya apa? Waktu dipraktekkan di lapangan, namanya ekowisata itu secara teoretik harusnya adalah berbasis masyarakat atau community based tourism. Harusnya gitu kan Mas? Harusnya masyarakat dilibatkan menjadi bagian dari pengelola. Itu baru ngomong ekoturism. Tapi di praktek di lapangan yang melakukan adalah korporasi wisata. Jadi industrial based tourism. Itu udah nggak matching ini Mas. Jadi ngomongnya di sini ekowisata, prakteknya nggak ada syaratnya. Yang kedua, ada satu contoh Mas, namanya Desa Tuk-Tuk di sekitar Danau Toba. Itu contoh desa wisata paling baik di Danau Toba. Lalu oleh pengelola industri pariwisata Danau Toba mau ditiru di tempat lain. Ada 7 kabupaten sekitar Danau Toba itu. Nah Tuk-Tuk ini mau dikopi ke yang lain. Senang dong kita, bagus. Tapi yang ngerjakan di tempat lain itu adalah korporasi wisata. Dia melupakan sejarah bahwa desa wisata Tuk-Tuk itu berbasis komunitas. Harusnya kalau dibangun di tempat lain itu basisnya juga komunitas. Ini enggak, dihilangkan sejarahnya, dipakai judulnya saja. Ini hal yang menarik sih Mas. Tambah satu lagi Mas. Jadi kalau memang itu ekowisata harusnya kan hormat pada prinsip-prinsip ekologis yang ada di sana. Ada satu wilayah namanya Huta Ginjang Mas. Desa Huta Ginjang itu di atas, paling view-nya paling bagus kalau lihat Danau Toba. Ini mau dibangun para layang gitu. Di sini itu krisis air Mas, air sulit. Saya udah pernah ke sini. Lalu mau dibangun cottage di situ yang nanti air itu akan disedot untuk melayani wisata. Nah ini ngomongnya ekowisata tapi sebenarnya ekonya itu di mana gitu. Ini seperti apa ya Mas? Saya melihat pun gitu. Malah melahirkan dampak-dampak yang berbeda lagi gitu. Biasanya bukan dalam kerangka kita menjaga lingkungan gitu. Mungkin telah disampaikan terkait contoh-contoh kasus gitu. Bahwasanya di sini kan bahwasanya ini salah satu podcast yang harapannya konsumsi yang paling banyak dari mahasiswa itu. Mungkin di sini ada satu pertanyaan gitu untuk Mas Eko, seperti apa sih peran yang perlu dilakukan mahasiswa dalam menghadapi situasi seperti itu gitu. Ada 2 perspektif Mas dalam melihat masalah-masalah yang Mas sebut sebagai krisis tadi ekologis itu Mas. Ada pertanyaan gini, apa sih masalahnya kok jawabannya konservasi? Itu mungkin satu guyonan menarik yang kita bisa pikirin. Loh, apa masalahnya kok jawabannya konservasi? Maksud saya mengajak teman-teman mahasiswa dan para penulis semuanya untuk melihat dulu masalahnya apa. Jangan sampai apapun masalahnya
jawabannya titik-titik teh apa kayak gitu loh, kayak iklan itu loh ya. Betul. Ya, jadi harapan saya pertama, kenali dulu masalahnya apa. Belum tentu semua jawabannya konservasi gitu. Itu satu. Karena yang kedua adalah konservasi yang mana, aliran yang mana, karena menyebut konservasi itu tidak tunggal tadi. Ada aliran-aliran pengertian tentang konservasi. Kalau yang klasik bahaya itu, Mas. Karena manusia masih menjadi ancaman. Tapi kalau pengertian konservasi yang modern, nah itu tadi yang ekosistem tadi itu, Mas. Nah itu artinya saya mengajak teman-teman mengubah paradigma konservasinya itu. Yang kedua tadi mengenali masalahnya. Lalu yang ketiga ini, Mas, ada cara berbeda mengenali krisis lingkungan yang nanti jawabannya konservasi atau tidak. Yang pertama namanya pengertian dalam makna modernisme ekologi. Modernisme ekologi itu kalau melihat masalah lingkungan itu selalu yang disalahkan manusianya, sama teknologi yang tidak ramah lingkungan. Maka solusinya ubah perilakunya, lalu pakai teknologi yang ramah lingkungan. Misalnya, Mas, kalau ingin irit energi listrik, matikan 1 jam sehari, atau 2 jam sehari, 3 jam sehari. Mungkin ini juga tips yang sering ditemukan gitu. Nah itu kan untuk hemat energi. Lalu kalau mau hemat air, ganti gayung yang boros itu dengan shower, gitu-gitu ya. Sehingga perilakunya dibuat lebih ekologis gitu kan. Atau kalau mau teknologi, pakailah ada yang namanya green toilet gitu ya. Ada bekasnya mandi bisa untuk nyiram. Jadi pokoknya irit gitu, pokoknya hemat air. Tapi bagi kelompok yang kedua itu nggak cukup. Kelompok yang kedua ini menyebutnya kelompok ekonomi politik ekologi. Jadi krisis lingkungan, mulai tadi krisis air, krisis pangan, krisis energi itu bukan soal perilakunya yang salah, Mas. Tapi ada unequal power relation, ada relasi kuasa yang timpang. Kalau ada krisis air yang harus kita periksa bukan manusianya dulu, tapi sumber-sumber mata air itu dijaga atau dikuasai korporasi tertentu. Maka gugatan kelompok yang kedua gini, Mas, apa gunanya mengganti gayung dengan shower kalau sumber-sumber mata air kita hanya dikuasai 3 atau 4 korporasi asing gitu. Karena mengubah perilaku hanya di hilir gitu. Hulunya nggak kena karena ada soal yang bersifat sistemik dan struktural gitu. Sama dengan tadi matikan 1 jam listrik sehari, 2 jam sehari. Tapi sumber-sumber energi kita, batu bara, gas alam dan lain, itu dikuasai juga oleh segelintir korporasi, bukan daulat negeri ini. Artinya, Mas, pengertian yang pertama tadi itu kayak kacamata kuda. Oke, yang penting kamu mengubah perilakumu, kamu nggak usah ngurus bahwa ada sistem yang membuat kerusakan lingkungan itu terjadi. Nah, contoh paling mudah gini, hutan rusak. Ayo Mas Faisal, teman-teman, ayo kita perbaiki hutan dengan cara apa? Nanam, reforestasi gitu kan, Mas ya. Nanam, hutan rusak karena apa? Berarti akar masalahnya adalah penebangan liar gitu ya, illegal logging. Tapi kalau kita lihat cek ulang di lapangan datanya, itu ternyata bukan hanya penebangan atau illegal logging, tapi juga ada ekspansi perkebunan besar misalnya kayak sawit yang kita sebut land grabbing, kemudian ada hutan tanaman industri, ada sawit, ada tambang. Maka saya bilang ke teman-teman itu, ayo kita kritik tambang dan perkebunan yang merusak hutan. Terus kata teman-teman, gak usah lah Pak, saya nanam pohon aja, itu biar orang lain. Nah itu Mas, itu yang saya khawatir gitu, saya khawatir. Jadi kalau tadi Mas bilang, Mas harus gimana? Jangan hanya yang di hilir, jangan jadi aktivis mahasiswa yang ada di hilir. Yang kalau ada masalah, kayak pragmatis itu. Tapi cobalah memproblematisasi masalah atau mencari akar masalahnya di hulunya apa. Kalau itu peraturan, kalau itu kebijakan atau itu konsep, ya itu yang harus kita cek ulang. Kasus ekowisata itu ternyata di hulunya Mas, itu nggak memenuhi syarat dasar ekowisata, sebenarnya baru wisata alam. Nah itu 2 hal yang berbeda. Nah, singkatnya poin saya Mas, undangan ke mahasiswa adalah tentu satu banyak baca, literasinya ditambah, memperkaya perspektif tentang banyak hal, tapi tadi itu solusinya jangan hanya di hilir,
sekali-kali tandingnya di hulu kira-kira. Oke, mungkin ini salah satu hal yang baru untuk saya pribadi dan untuk sedulur Sosan semuanya. Ya. Oke, mungkin sampai di sini terlebih dahulu episode kali ini dengan pembahasan peran mahasiswa dalam gerakan konservasi. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Iko Cahyono. Sama-sama. Yang sudah memberikan penjelasan yang sangat panjang sekali gitu. Mungkin jadi salah satu belajar bagi saya juga gitu. Sama-sama. Oke, mungkin sekian pertemuan kita di podcast jurusan Sosiologi Antropologi. Saya Faisal Amirul Muslimin, izin untuk undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.